Video kali ini gue pengen sharing tentang apa aja sih problem yang sering terjadi pada Ninja motor atau Ninja RR, teman-teman. Nah, tentunya sebuah produk itu namanya juga ciptaan manusia, pasti punya kendala-kendalanya. Apa saja sih yang sering terjadi? Yuk kita ikuti. Hoppa. Nah, ini teman-teman, Ninja RR tuh Ninja produk yang dikeluarkan oleh Kawasaki Motor. Karena kita di Indonesia, berarti Kawasaki Motor Indonesia. Ini tuh ya motor 2 tak lah tentunya ya. Motor 2 tak yang masih digandrungi oleh para kaula muda atau para kaula tua, ya kan? Gitu sih. Nah, dikit untuk apa ya, informasi atau sedikit keluhan lah ya teman-teman, kalau Ninja RR kesayangannya itu atau punya saya juga kadang-kadang, atau yang dulu apa aja gitu. Nah, yang pertama nih teman-teman, Ninja RR itu susah hidup teman-teman. Kalau pagi itu ada beberapa yang sharing kalau RR-nya itu susah hidup. Jadi kalau pagi itu biasanya butuh berapa kali engkol baru nyala. Itu bahkan sampai capek kakinya tuh nggak nyala-nyala. Nah, itu problemnya di mana sih teman-teman? Nah, problem pertama itu sebenarnya di sini. Sini dia, karburator. Karburatornya teman-teman, itu kalau pagi biasanya kalau susah nyala, karburatornya itu kotor, butuh dibersihin atau diservis. Nah, caranya gimana? Ya teman-teman ke bengkel terdekat aja, maksudnya dibersihin dari lubang-lubang di dalamnya ini gitu. Disemprot, bersihin, servis, biayanya murah kok. Kelangganan teman-teman atau bengkel resmi Kawasaki juga boleh, tidak ada yang melarang, tinggal teman-teman aja milih mau yang mana. Kalau itu sudah diservis terus masih nggak nyala atau susah nyala, biasanya tuh main jet atau spuyer ya, itu kadang-kadang kayak seperti punya saya ini. Waktu itu spuyernya itu mampet teman-teman. Jadi pas awal-awal punya Ninja ini saya dapetin itu pas pagi-pagi mampet. Jadi ya mau nggak mau waktu itu pas dibongkar nggak bisa, akhirnya saya pergi ke tukang bubut untuk membubut spuyernya itu ya, harus terus saya ganti ukuran normal atau ukuran standarnya dari Ninja RR bawaan pabrik itu sendiri. Harganya murah waktu itu, saya beli cuman berapa sih, 20.000 atau berapa gitu, murah, nggak mahal sama sekali. Setelah itu masalah teratasi. Kalau teman-teman yang punya kendala Ninjanya itu susah hidup di pagi hari, kadang-kadang siang hari, bahkan butuh ngecuk terus baru nyala, itu teman-teman problemnya. Kalau punya saya sendiri adalah spoilernya atau main jet itu punya saya mampet dan nggak bisa dibuka, slack waktu itu. Jadi dratnya itu slack, makanya sampai saya harus pergi ke tukang bubut untuk ngebubutnya. Biaya bubutnya sih murah, 30.000 waktu itu. Ya itu tergantung dari bengkel bubutnya, kota teman masing-masing ya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua apa sih? Banjir. Bukan banjir itu, bukan banjir karena hujan, tapi masih di seputar karburator. Jadi banjir itu disebabkan oleh pelampung teman-teman. Pelampungnya itu nggak normal. Biasanya itu ada sumbatan dari aliran dari tabungnya itu. Berarti kan tabung itu kan fungsinya untuk kalau bensin penuh dia itu kan menutup otomatis supaya bensin tidak berlebih di ruang karburator, ya kan, seperti itu. Nah, biasanya kalau setelannya terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu juga menyebabkan banjir. Biasanya seperti itu. Jadi ada yang lubang kayak pentilnya gitu, ya kan, yang kayak lancip gitu, kayak model apa ya, lancip lah, dia tajam gitu.
Nah itu kadang-kadang rusak atau justru malah ada sumbatan di situ. Langkahnya gimana ya teman-teman? Cukup bersihkan aja, setel kembali, terus kemudian coba gunakan ulang seperti itu. Oke. Jadi yang kedua masih seputar karburator kan. Berarti yang pertama tadi itu susah nyala karena main jet itu atau spuyernya. Terus yang kedua itu banjir. Yang ketiga teman-teman, nih oli Ninja RR itu sering banget olinya itu sampai bercampur. Ya ada beberapa Ninja yang memakai itu disebabkan oleh nih, apa ini namanya, adalah water pump radiator bocor. Jadi olinya sini sampai memutih, di sini tuh sampai memutih gitu. Nah itu kalau sampai memutih, waspada, itu wajib harus diganti nih, harus lagi penggunaan kata yang berlebihan. Jadi wajib diganti part di dalam sini water pump. Nah gitu. Harganya ya cek aja di marketplace kan banyak tersedia. Pasangnya jangan dipaksa, bengkel langganan teman-teman yang terpercaya gitu. Itu dari oli, biasanya tercampur sama air radiator. Masalahnya apalagi Ninja itu nih teman-teman, ada lagi yang biasanya sering terjadi itu nih, keran. Dalam keran ini ya kan, dalam keran ini dia tuh ada yang namanya saringan di sini. Saringan di sini nih. Ini biasanya kalau punya Ninja, termasuk punya saya ini, waktu itu mampet. Akhirnya digas itu nggak mau laris, seperti habis bensin indikasinya. Indikasinya itu seperti habis bensin. Terus kemudian nanti dicok hidup lagi, jalan lagi, nanti seperti itu lagi. Nah ternyata problemnya itu di saring bensin ini teman-teman. Kalau punya saya sendiri, karena paket hemat untuk mengakalinya, saya buka, saya bersihkan, terus saya tambahkan ini saringan tambahan. Di sini saya lepas saringannya, tapi saya tambahkan di sini saringannya. Itu paket hemat sih. Harganya cuman berapa sih? 6 ribuan kalah. Itu solusi yang paling hemat kalau teman-teman Ninjanya kerannya itu mampet atau kotor di saringan sini. Filternya itu. Tuh kendalanya. Terus kendala selanjutnya, berarti yang keempat, biasanya itu dari ini teman-teman, radiator kembali. Ini permasalahannya Ninja, sering terjadi. Radiatornya itu kadang-kadang mampet. Karena kenapa bisa mampet ya? Karena jorok yang make nggak rajin dicek. Sampai ulepotan ngomongnya. Gak rajin dicek, akhirnya ya mampet aja radiatornya. Solusinya gimana ya? Solusinya pastinya diganti lah air radiatornya, dikorokin untuk Ninja kesayangannya teman-teman. Gitu. Tuh solusinya kalau air radiatornya. Terus kemudian reservoir ini diisi, di sini diisi. Kendalanya tuh memang sering panas Ninja tuh kalau dalam macet, tapi ya kalau nggak wajar ya bahaya, bisa overheat gitu. Makanya sering-seringlah untuk dicek atau dikontrol ke bengkel langganannya teman-teman. Tapi cek sendiri juga bisa sih radiator mah. Tinggal kalau di sininya itu digas itu muncrat, ya teman-teman pergi aja ke tukang resparasi radiator. Nanti saya dikorokin, terus diisi lagi sama air coolant yang baru. Terus apa lagi? Nah itu masalahnya. Terus ada lagi masalah yang sering terjadi juga, itu adalah pada apa, coba teman-teman tebak? Kips. Ya benar, kips di sini nih, kipsnya sering macet Ninja itu. Kenapa bisa macet? Karena ada oli kering biasanya, atau kotor-kotoran seperti debu, seperti
apa namanya, partikel-partikel udara bebas yang menempel di kips ini dalam tuh di dalam sana, jadi dia macet. Itu sering banget tuh, sering terjadi macet. Terus apalagi kendala yang biasanya sering banget terjadi nih di sini teman-teman, oli atau apa ya namanya, ini tuh adalah pompa oli. Jadi dia tuh fungsinya seperti karburator. Kalau karburator kan bensin, kalau di dalam sini tuh pompa oli. Dia tuh fungsinya untuk menyalurkan dari tangki cadangan sini, tangki oil, masuk ke sini crankcase. Itu kadang-kadang kendala juga, bisa mungkin olinya terlalu deras karena sudah rusak di sini di pompa olinya. Jadi olinya tuh ngucur terus ke ruang bakar, akhirnya efeknya ngebul terus tuh, ngebulnya terlalu banyak dan boros oli. Itu kendalanya. Overall kendalanya sih sepele ya sebenarnya. Ini tuh sebenarnya problemnya tuh sepele, jadi teman-teman ya harusnya gampang lah buat menyelesaikan masalah itu. Apalagi cuman hal-hal seperti itu doang kan. Tinggal teman-teman ke bengkel, bersihkan, jadi deh Ninja kesayangannya normal kembali gitu. Jadi sayangilah Ninja teman-teman. Cukup aja kali ya. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa di komentar. Semoga teman-teman selalu berbahagia, sehat selalu, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Salam 2 tak, salam Ninja RR. Semoga teman-teman selalu banyak rezeki, dan jangan lupa subscribe teman-teman. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.